Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali secara daring di kuliah kalkulus integral. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang aplikasi integral tertentu, ya, khususnya nanti pada menghitung volume. Ya. Menghitung volume yang pertama menggunakan saya pilih satu aja, yaitu menggunakan metode cross section. Nah, bagaimanakah itu? Misalkan di sini ada sebuah benda, ya, sebuah benda padat begitu. Nah, kita akan menghitung volumenya, volume benda ini. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu metode cross section, maka kita mulai dengan mengambil satu irisan kecil, ya, penampang lintang, penampang lintang dari benda ini. Ya. Kalau misalkan ini dari ujung awal benda itu adalah di titik A dan berakhir di titik B, kemudian kita ambil irisannya di tengah, gitu. Nah, itu dari sepanjang ini, ya, dari XK-1 sampai XK, begitu. Nah, maka kalau ini kita berbesar, nah itu volume dari cross sectionnya tadi, potongan bagian kecil itu bisa kita dekati dengan luas silinder. Nah, ya, kita dekati dengan pendekatan luas silinder, gitu. Nah, volume irisan ke K, volume irisan ini itu adalah luas alas kali tinggi. Ya, secara umum volume itu luas alas kali tinggi. Nah, di dalam hal ini luas alasnya kita sebut A, gitu ya. A sebagai fungsi X dan tingginya adalah kita sebut delta X. Nah, volume total dari benda ini itu kita dapatkan dengan menjumlahkan irisan-irisan itu tadi, ya, sehingga volumenya adalah sigma VK. Ya. Atau sama dengan sigma A, ya, A fungsi X dikalikan delta X. Gitu. Dengan A adalah luas alas sebagai fungsi X. Nah, ini tidak lain adalah jumlahan Riemann, ya, untuk fungsi AX pada selang tertutup A sampai B. Ya. Nah, dengan membagi selang tertutup A sampai B itu menjadi N subinterval yang banyak, itu tentu itu akan partisinya, ya, partisinya itu mendekati 0, semakin tipis, maka nilainya akan semakin akurat, maka kita peroleh bahwa untuk agar partisi mendekati 0 itu sama artinya dengan N-nya kita bagi menjadi tak, ya, sehingga menjadi limit N menjadi tak hingga dari sigma AX delta X. Dan ini tidak lain adalah definisi dari integral, yaitu integral A sampai B AX dx. Gitu. Nah, dengan demikian, volume benda padat dengan luas penampang terintegralkan AX, ya, A fungsi X, dari X sama dengan A ke X sama dengan B adalah integral A dari A ke B. Atau ditulis begini, ya, P sama dengan integral A sampai B AX dx. Jadi, untuk menghitung volume benda padat, nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita buat sketsa benda padat dan penampang lintangnya. Penampang lintangnya kita pilih yang khas. Kemudian kita temukan rumus untuk AX, yaitu luas penampang tadi itu. Lalu kemudian kita tentukan batas integrasinya. Biasanya itu di
disebutkan dalam soal, kayak tadi, dari A sampai B, begitu. Dan kemudian kita mengintegralkan A fungsi X tadi untuk mencari volumenya. Nah, supaya agak jelas atau lebih jelas, kita lihat contoh ini. Gitu. Nah, di sini ada sebuah piramida, tingginya itu 3 meter, tapi dia piramidanya tidur. Gitu ya. Tingginya 3 meter, jadi ujungnya ada di 0, alasnya ada di X sama dengan 3. Gitu. Nah, alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 3 meter. Potongan melintang 5 tegak lurus, ketinggian X meter ke bawah dari puncaknya. Adalah bujur sangkar X meter pada salah satu sisinya. Temukan volume piramida. Jadi ini tadi ya kita buat potongan melintangnya. Nah, ini. Nah, atau apa tadi AX-nya begitu. Jadi dari gambar ini nampak bahwa foto A ya. A sebagai fungsi X itu adalah luas dari apa? Ini kan berbentuk persegi ya. Persegi dengan panjang X dan lebar X. Nah, maka ini sama saja dengan luasnya adalah, kalau persegi itu kan sisi kuadrat, berarti X kuadrat. Nah, kemudian di sini puncaknya piramida ada di titik 0 dan alasnya itu ada di X sama dengan 3. Sehingga ini adalah batas integrasinya. Jadi kita mengambil batas integrasinya X dari 0 sampai X sama dengan 3. Nah, dengan demikian volume piramida tadi diberikan oleh rumus tadi, P sama dengan integral A sampai B AX dx itu ya. Jadi sama dengan integral 0 sampai 3 0 sampai 3 X kuadrat dx. Nah, ini kita. Lalu dari pertemuan minggu kedua atau pertama itu, ini hasil dari integral X kuadrat itu adalah X pangkat 3 dikalikan seper 3. Terus ini kita tulis begini ya kan. Batas bawah, batas sama dengan sepertiga 3 pangkat 3 dikurangi sepertiga kali 0 gitu ya. Dan ini tidak lain adalah 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 2 9 ya. Pangkat 3 lagi berarti 20 tuh. 27. Ya, berarti 9 karena satuannya di sini satuannya meter, berarti ini adalah 9 meter persegi. Nah, itu contoh pertama ya. Menghitung luas menggunakan integral dengan metode cross section. Jadi kita cari irisannya, lalu atau bagian potongan kecilnya. Jadi potongan kecil tadi itu kita gerakkan dari batas bawah sampai dengan batas. Nah, supaya lebih jelas lagi, coba kita lihat contoh yang kedua. Ya. Jadi di sini ada sebuah baji melengkung, ya, dipotong dari silinder melingkar dengan jari-jari 3. Ini 3 satuan gitu aja, oleh 2 bidang. Satu bidang tegak lurus terhadap sumbu silinder. Jadi yang ini ya, arah sumbu X ya.
Bidang kedua melintasi bidang pertama pada sudut 45 derajat di tengah silinder. Temukan volume irisan. Di sini sudah diberikan ini ya gambarnya begitu. Nah, kita buat irisannya seperti karena di gambar ini arah sumbu X-nya ke sana. Ini sumbu Y-nya ke sini. Nah, terus ini posisinya ada di sini ya. Ini di sini ini 3. Terus nah, ini juga 0 sampai di sini ujung paling ini adalah 3. Jadi bentuknya melengkung. Nah, kalau kita menggunakan metode cross section, maka kita buat potongan melintang dengan tipikal area tadi, dengan tipikal luas yang mudah gitu. Nah, di sini kita pilih potongan melintang ke sini. Nah, irisan ini itu berbentuk persegi panjang dengan lebarnya ini ya, dan dengan tingginya X gitu. Dengan tingginya X dan lebarnya X dan panjangnya ini sesuai dengan fungsinya, yaitu 2 kali akar 9 min X kuadrat fungsi ini. Fungsi melengkung di sini ya. Nah, kemudian untuk mencari luasnya tentu saja jadi potongan ini sebenarnya kan kita buat banyak gitu ya. Potongan ke sini itu banyak. Nah, terus volumenya kita dapatnya dengan menjumlahkan. Nah, dengan jumlahan yang banyak tadi itu kita cari dengan integral. Jadi sama saja dengan kita menggerakkan potongan ini dari sini sampai sana, gitu loh. Dari 0 sampai di 3. Gitu. Nah, jadi dari gambar ini kita dapatkan rumus untuk luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi lebarnya dulu aja ya, lebarnya X itu, kemudian panjangnya adalah 2 akar 9 min X kuadrat. Atau sama dengan 2X gitu ya, akar 9 min X kuadrat. Nah, kemudian batas integrasinya itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Sehingga volume totalnya adalah P sama dengan integral dari 0 sampai 3 ya. X-nya itu 2X akar 9 min X kuadrat dx. Nah, kita mencarinya, kita ingat pada pertemuan yang minggu kedua, kita sudah mengenal metode substitusi. Ini kita gunakan di sini. Nah, ya, kita gunakan metode substitusi. Substitusi. Bagaimana substitusinya? Ya, kita misalkan U yang di dalam tanda akar adalah fungsi U gitu ya, 9 min X kuadrat. Maka kita peroleh du dx turunan U terhadap X adalah 9 diturunkan terhadap X0 min X kuadrat diturunkan menjadi min 2X. Atau dengan kata lain, dx-nya sama dengan du per min 2X. X itu. Nah, dengan demikian, terang ya ininya. Nah, sehingga tadi yang integralnya tadi. Nah,
Kita ingat bahwa dari kita pakai yang ini aja, perubahan batas integrasi gitu ya. Jadi batas integrasinya sekarang menjadi dengan U sama dengan 9 X kuadrat, maka untuk X sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 9 dikurangi 0 kuadrat, berarti 9. Gitu ya. Kemudian untuk X sama dengan 3, maka U-nya menjadi 9 min, bisa enggak gini ya, 9 min 3. 3 kuadrat itu 0 ya. Nah ini, jadi kita gunakan ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Jadi tadi eh, kita cari dulu berapa tadi integral 2x akar. Yang ini tadi kan yang di dalam tanda akar kan kita misalkan U gitu. Terus dx-nya sama dengan du dibagi min 2x itu kan ya. Nah, sorry. Nah, saya hapus dulu. Kalau teman-teman bingung silahkan interupsi. Jadi ceritanya tadi kan dari sini. Ini kita substitusi. Kita misalkan yang dalam tanda kurung adalah menjadi fungsi U begitu. Nah, jadi tadi kan kita mencari ini integral 2x akar 9 min x kuadrat dx itu sama dengan integral 2x akar U du per min 2x. Sehingga ini menjadi tinggal integral min, ini min ya, minnya kita keluarkan. U-nya 2x dibagi 2x 1, minnya keluar, terus U itu sama dengan, akar U itu sama dengan U pangkat setengah. Nah, jadi sama dengan min integral, hasilnya, ya. U pangkat setengah itu berarti U-nya nanti menjadi pangkat 3/2, dan ini sama dengan dibagi gitu ya, 1/3/2, berarti min 2/3 U pangkat 3/2. Nah, dengan demikian, integral ya, P tadi yang integral 0 sampai 3 akar 2x ya. Tadi sama dengan ini. Ini x kita kembalikan berarti 2/3 9 min x kuadrat pangkat 3/2 gitu. Nah, ini sama dengan min 2/3 9 min x kuadrat pangkat 3/2 dari 0 sampai 3. Ya, terus kemudian kita hitung, ya, jadi sama dengan min 2/3 gitu dikalikan 9 min 3 kuadrat pangkat 3/2. Kok 0 ya hasilnya ya? Ini yang perlu kita koreksi lagi. Nah, bentar, kita koreksi lagi ya. Ya, jadi kita substitusikan itu. Terus tentu dikurangi dengan batas bawahnya gitu ya, min gitu.
min 2/3, 9 min 0 gitu ya, kuadrat pangkat 3/2. Gitu, ya. Ini 0 ya, 0 kan, 9 min 9, 0. Jadi ini hasilnya 0. Terus min ketemu min jadi plus 2/3 dikalikan ini 9 pangkat 2/3. Pangkat 3/2, sorry, pangkat 3/2 itu. 9 pangkat 2/3 itu kan sama saja dengan 9-nya di sini ya, pangkat 3 gitu kan ya. Nah, 9 pangkat 3/2 artinya ini. Jadi akar 9 pangkat 3. Berapa, Mas? Ya kita jejer aja gitu, 9, 9, 9 itu kan ya. Nah, akar 9, 3, akar 9, 3, akar 9, 3. 2 kali 9, 18 satuan luas. Gitu. Nah, itu mencari luas dengan metode cross section. Lalu yang kedua, itu kalau bendanya berupa benda yang benda padat gitu ya. Nah, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kait dengan metode cross section ini. Nggak ada. Nah, sekarang kita lanjutkan ke mencari volume benda putar. Benda putar itu benda yang dihasilkan dari memutar suatu kurva mengitari sumbu koordinat, baik sumbu X maupun sumbu Y. Nah, misalkan di sini ada sebuah kurva fungsi ya, Y sama dengan Rx. Kalau di gambar grafiknya kayak gini. Nah, ini kemudian diputar mengitari sumbu X, maka yang terjadi adalah sebuah, nah gitu, benda berbentuk ya kayak gitu, mengikuti kurvanya, bentuk sisinya gitu. Nah, metode cakram ini sebenarnya mirip dengan metode cross section tadi. Jadi kita buat atau kita potong-potong nih sebenarnya gitu konsepnya. Ini kita potong-potong menjadi irisan kecil-kecil sehingga berbentuk silinder tipis. Nah, gitu. Masing-masing potongan itu berbentuk silinder tipis dengan jari-jari R fungsi X ya, dari sini sampai sini, dan nah karena dan tingginya delta X gitu ya. Sini tingginya adalah delta. Nah, tentu kita bisa mencari volume potongan tersebut dengan volume silinder, yaitu luas alas kali tinggi tadi. Nah, kemudian luas total itu sama dengan kita menjumlahkan ke semua potongan. Nah, penjumlahan tersebut nanti hasilnya tidak lain mengantarkan kita pada jumlahan Riemann, yang tidak lain adalah berupa ketemunya adalah berupa persamaan integral. Nah, jadi dengan demikian volume benda putar ya, yang diperoleh ya, dari perputaran fungsi Y sama dengan Fx gitu ya, diputar terhadap sumbu X itu adalah integral pi dikalikan R kuadrat ya. Nah, dari mana pi R kuadrat? Pi R kuadrat itu kan dari luas alasnya. Nah, karena ini adalah benda putar, maka secara otomatis nanti AX-nya itu adalah berupa luas lingkaran gitu kalau kita gunakan metode cakram. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut.
daerah antara dua kurva Y sama dengan akar X, kemudian X-nya dari antara 0 sampai 4, dan sumbu X ya, diputar terhadap sumbu X untuk menghasilkan suatu benda padat. Tentukan volumenya. Nah, jadi dari gambar ini, nah itu kan, kita potongannya di sini, potongan melintangnya, irisannya, ini kan dari sini kita buat jari-jarinya, gitu ya. Jari-jari apa? Jari-jarinya adalah R fungsi X, yaitu akar X. Nah, karena di sini kita membutuhkan Rx kuadrat, maka ini kita langsung aja kita kuadratkan gitu. Berarti ini akar X dikuadratkan. Akar X dikuadratkan hasilnya adalah X gitu. Sehingga kemudian di gambar nampak ya, karena dia dibatasi dari kurva 0 sampai X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 4, maka batas integrasinya adalah X dari 0 sampai X sama dengan 4. Dengan demikian, volumenya adalah dari integral 0 sampai 4 ya, pi gitu kan. Jadi Rx-nya adalah X kuadrat R kuadratnya tadi kan X, berarti pi X dx gitu. Nah, pi-nya boleh kita keluarkan, X dx. Dan tentu saja hasilnya integral X adalah X pangkat 2, ini ya, kali setengah, ini 0 sampai 4. Berarti sama dengan pi dikalikan, ini kita masukkan batas atasnya, berarti setengah kali 4 kuadrat dikurangi setengah kali 0 kuadrat. Pi dikalikan 4 kuadrat itu 16, 16 kali setengah 8. Ini 0. Berarti 8 pi satuan luas. Nah, itu kira-kira ini mencari volume benda putar. Nah, selanjutnya itu tadi adalah ketika kurvanya itu diputar terhadap sumbu X. Nah, bagaimana kalau kurvanya tadi diputar bukan terhadap X, tetapi terhadap Y? Bagaimana ini? Jadi misalkan ada kurva begitu, ya, terus diputar terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan sebuah benda yang bentuknya begitu. Secara konsep sama, jadi kita membuat atau mencari atau mengiris benda tersebut. Cuman sekarang kalau tadi kita sesuaikan, jadi irisannya itu kita buat tegak lurus sumbu Y, karena sumbu putarnya sumbu Y. Sehingga rumusnya itu sama saja, hanya saja kalau tadi fungsi X ya, sekarang menjadi fungsi Y. Bagaimana contoh berikut ini ya. Ini kan ada sebuah fungsi X sama dengan 2/Y. Grafiknya begini, terus ini diputar terhadap sumbu Y. Maka potongan melintangnya akan memiliki jari-jari. Jari-jarinya adalah 2/Y. Ya. Terus ini disebutkan dalam soal dibatasi dari antara 1 sampai 4. Nah, berarti dari gambar ini itu R-nya itu sama dengan
2 per Y. Dan R kuadratnya itu adalah 2 per Y kuadrat atau 4 per Y kuadrat. Atau 4 Y pangkat min 2. Gitu ya. Nah, kemudian batas integrasinya itu dari Y sama dengan 1 sampai Y sama dengan 4. Nah, sehingga volumenya di V sama dengan integral, tadi kan gini rumusnya, A sampai B, pi gitu ya, R, Y kuadrat DY. Nah, batas bawahnya 1, batas atasnya 4, kali pi, terus R kuadratnya tadi hasilnya apa? 4Y pangkat min 2. Ya. 4Y pangkat min 2. Nah, ini kita bisa, tadi pi-nya boleh keluar karena dia konstanta. Gitu. 4pi berarti ya 4pi boleh keluar. Nah, tinggal integral Y pangkat min 2D. Ini hasilnya, integralnya Y pangkat 2 itu Y pangkat min 2 kalau diintegralkan berarti pangkatnya naik, berarti tambah 1, berarti menjadi Y pangkat min 1. Dan ini depan harus dibagi dengan min 1, berarti dibagi dengan min 1 itu berarti sama dengan min gitu ya. Nah, 1 sampai 4. Nah, atau sama dengan 4pi gitu kali min, atau kalau min-nya kita keluarkan gitu ini jadi min 4pi, terus Y pangkat min 1 itu tidak lain adalah 1/Y. 4 sampai 1. Terus kita masukkan min 4pi, 1/Y-nya, batas atasnya dulu berarti 1/4, dikurangi batas bawah 1/1. Nah, min 4pi 1/4 dikurangi 1 itu tidak lain adalah 4/4. Min 4pi ini dikalikan min 3/4. Ya, min kali ketemu min plus gitu kan. 4 dibagi 4 1 berarti 3pi. Satuan luas. Karena tadi tidak disebutkan sumbu Y-nya itu dalam satuan apa gitu ya. Tapi nanti kalau disebut meter berarti nanti ya meter persegi. Itu kira-kira, silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjutkan. Nah, 2 contoh terdahulu itu adalah kurvanya 1 ya. Ada 1 kurva yang diputar mengelilingi sumbu koordinat, baik sumbu X maupun sumbu Y. Nah, bagaimana kalau ada 2 kurva, ya, kurva, kemudian dia sama-sama diputar mengelilingi suatu sumbu koordinat. Misalkan di sini ada fungsi pertama Y sama dengan R besar. Kita sebut saja R besar fungsi X. Kalau ada yang di bawah ini ada Y sama dengan R kecil X gitu. Keduanya diputar terhadap sumbu X. Maka akan menghasilkan benda yang tengahnya bolong. Nah, benda yang tengahnya bolong. Nah, tentu saja ya. Oke, tidak jadi. Tadi
Halo, tes. Jadi, ya saya ulangi lagi, ini kalau dua kurva ini diputar dalam sumbu X, dia akan menghasilkan suatu benda yang bolong tengahnya. Nah, dengan metode cakram, ini kita buat tadi, saya lagi kita buat irisan-irisan begitu, yang mana volumenya tentu saja adalah volume silinder yang tengahnya bolong. Nah, itu kan sama saja dengan kita mencari volume silinder yang ya kalau luas alas kali tinggi gitu kan, alasnya ini berupa cakram bolong. Sehingga nanti ada jari-jari luar dan jari-jari dalam. Tuh. Nah, volume benda putaran terbentuk tentu sama dengan integral AB AX dx ya, dengan apa? Silinder atau ya silinder luas alasnya yang dengan jari-jari luar dan dikurangi dengan jari-jari dalam gitu. Nah, sama dengan integral A sampai B kali pi gitu ya. Integral A sampai B pi R besar X kuadrat dikurangi R kecil X kuadrat dx. Sebagai contoh, misalkan di sini ada sebuah daerah itu yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan garis Y sama dengan min X plus 3. Ya, keduanya diputar mengenai sumbu X untuk menghasilkan suatu benda padat. Temukan volume benda padat tersebut. Ya. Nah, ini diputar. Nah, ini di sini tidak disebutkan batasnya dari mana. Kalau tidak disebutkan dari sketsa gambar ini, maka batasnya nanti itu adalah perpotongan dari kedua kurva. Gitu ya. Nah, dan dari gambar ini nampak bahwa fungsi yang di atas itu adalah yang mana? Yang X min X plus 3. Ya. Dari sketsa fungsi kita dapatkan bahwa yang di atas itu ya, kita sebut saja Y1 gitu, itu adalah min X plus 3. Gitu. Atas. Nah, kemudian Y2 yang di bawah itu adalah X kuadrat plus 1. Ya. Nah, jadi nanti ini akan menjadi R besar X dan yang ini akan menjadi R kecil X. Ini jari-jari luar, ini jari-jari dalam. Gitu. Nah, kemudian, nah ini batas integrasi yang belum kita cari dulu tadi kan. Tadi dengan demikian dari grafik fungsi nanti akan kita dapatkan R besar X itu sama dengan min X plus 3. Dengan demikian R X kuadratnya ya, itu adalah min X plus 3 kuadrat. Gitu. Masih ingat ya mengkuadratkan bentuk seperti ini? Mudah-mudahan masih ingat. Jadi ini adalah min X kuadrat dulu. Jadi kan min X kuadrat itu sama dengan min X kuadrat ditambah 2 kali min X kali 3 ditambah 3 kuadrat gitu ya. Dari rumus kuadrat. Nah, berarti hasilnya X kuadrat min 6X plus 9. Tuh. Terus kemudian R kecilnya, jari-jari dalamnya adalah X kuadrat plus 1. Dengan demikian R X kecil ya, kuadrat itu X kuadrat plus 1
kuadrat. Sama dengan tadi, berarti yang ini dikuadratkan ditambah 2 kali X kuadrat kali 1 ditambah 1 kuadrat. Jadi X pangkat 4 plus 2X kuadrat ditambah 1 gitu. Nah, lalu bagaimana dengan batas integrasi? Nah, batas integrasinya tadi saya sampaikan batas integrasinya kita cari dari titik potong kedua kurva. Itu adalah titik potong kedua kurva. Nah, kedua kurva tadi berpotongan di satu titik, berarti pada titik tersebut nilai kedua fungsi adalah sama. Artinya Y1 sama dengan Y2. Jadi min X plus 3 sama dengan X kuadrat plus 1. Terus kalau ini kita pindahkan semua ke kanan, begitu, jadi 0. Min X pindah ke kanan jadi plus X. Lalu plus 3 pindah ke kanan jadi min 3. Nah, X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan. Ya, kebetulan kayaknya bisa difaktorkan. Gitu. Jadi kita mencari dua bilangan yang kalau di jumlah itu 1, nah, kalau dikalikan min 2, yaitu min 1 dan 2. Nah, ini sama dengan 0. Gitu. Artinya kita, X min 1 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Jadi ini adalah batas integrasinya. Nah, dari min 2 sampai 1. Sehingga nanti A-nya min 2, B-nya 1. Tuh. Nah, maka kita bisa mencari volume. Jadi kan volumenya sama dengan integral Pi gitu, R besar X kuadrat dikurangi R kecil X kuadrat dx. Pi-nya kita keluarkan, ininya batasnya itu dari min 2 sampai 1, Rx kuadratnya tadi itu ya, R besar kuadratnya adalah X kuadrat min 6X plus 9, X kuadrat min 6X plus 9 dikurangi R kecilnya, R kecil kuadratnya adalah X pangkat 4 min X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. Nah, jadi Pi kalikan integral min 2 sampai 1, kita keluarkan saja ini tanda kurungnya gitu ya. Jadi X kuadrat min 6X plus 9 gitu. Ini berarti min X pangkat 4, min kali min 2 berarti min 2X kuadrat, terus min kali plus 1 jadi min 1. Kita urutkan dulu begitu. Dari pangkat tertinggi berarti min X pangkat 4, terus X kuadrat dikurangi min 2X kuadrat itu berarti min X kuadrat. Ya. Terus X-nya min 6X,
min 9 min 1 berarti plus 8. Nanti bisa dicek ulang untuk ininya. Nah, jadi lalu kita integralkan itu ya. Ini kan hasilnya masih kurang lagi ya. Jadi volumenya ya, P sama dengan Pi gitu. Jadi kan integralnya min X pangkat 4 tentu saja X-nya bertambah jadi pangkat 5. Terus ini ada min dibagi 5 gitu ya. Terus integralnya min X kuadrat berarti min X pangkat 3, terus ini per 3 gitu. Integralnya min 6X berarti 6X kuadrat, terus ini per 2. Plus integralnya 8 tentu saja adalah 8X. Batasnya dari min 2 sampai 1. Kita hitung. Kita masukkan batas atas dulu yaitu 1, berarti min 1/5 kali 1 pangkat 5 min 1/3 kali 1 pangkat 3 min 6/2 itu 3 ya, 3 kali 1 kuadrat ditambah 8 kali 1. Kurungnya banyak, dikurangi dengan batas bawah. Min 1/5 dikalikan min 2 pangkat 5. Dikurangi 1/3 min 2 pangkat 3. Dikurangi 3 min 2 pangkat 2 plus 8 kali min 2. Nah, itu. Pi kali min 1/5, ini min 1/3, ini min 3 plus 8, dikurangi ini, nah, min 2 pangkat 5 berapa gitu ya. Nah, ini dihitung lah. Ada yang bisa bantu? Halo? Min 2 pangkat 5. Min 32. Min 32 kali min, berarti plus itu ya. 32 per, terus ini min. Oh, min 2 pangkat 3 itu juga min gitu kan ya. Min 8. Min kali min menjadi plus. 8 per 3. Terus ini min 2 kuadrat itu plus 4. Berarti ini min 12. Terus min 16. Begitu. Nah, ini tinggal pecahan biasa aja, nanti bisa dicari lah ya. Itu. Siapa? Ya, tinggal menyamakan penyebutnya aja saya rasa. Yang ini gitu. 5 dengan 3 itu kan 15. Ini 3, ini 5, begitu terus min 3 plus 8 itu kan 5. Terus, ini juga tinggal menyamakan penyebutnya. Atau carilah pakai kalkulator ya. Ini min berapa ini? 28. Itu. Ya, nanti dicari sendirilah. Ini 5 kali 3, 32 kali 3 itu 96. 8 kali 5, 40. Oh, besar sekali ini ya.
Nah, nanti sampai lanjutkan sendiri. Nah, satuan luas. Nah, itu cara mencari volume benda putar yang kalau dibatasi 2 huruf. Secara prinsip, itu berlaku juga untuk yang diputar terhadap sumbu Y. Hanya saja nih kalau diputar sama sumbu Y, berarti fungsinya adalah fungsi Y, variabelnya variabel Y. Selanjutnya, untuk yang menggunakan kulit silinder ini bisa Anda pelajari di textbook. Cuman sebenarnya kalau Anda ingin tahu silahkan pelajari di textbook, tapi sepertinya yang mudah itu adalah relatif mudah itu adalah menggunakan metode cakram. Ya. Karena hanya melibatkan kita mencari luas alas gitu aja. Nah, terakhir di hari ini kita akan menggunakan integral untuk mencari panjang busur atau panjang kurva. Nah, cerita lengkapnya silakan dibaca di textbook ya. Jadi, bagaimana kok sampai ketemu persamaan ini. Jadi intinya sama. Jadi kayaknya kalau kita tadi mencari volume itu bangunnya atau bendanya kita potong-potong, kita iris-iris menjadi bagian kecil-kecil, kemudian kita hitung volumenya, lalu volume totalnya itu kita jumlahkan, jumlahannya itu menjadi jumlahan Riemann, dari jumlahan Riemann kemudian itu tidak lain adalah definisi integral. Nah, di sini juga begitu. Panjang busur ini kita bisa cari juga dengan memotong-motong busur atau kurva itu menjadi bagian kecil-kecil, nah, yang mana nanti setiap potongannya itu ya, kita bisa cari panjangnya dengan pendekatan rumus Pythagoras. Singkatnya begitu, sehingga kemudian nanti diperolehlah ini persamaan ini bahwa untuk sebuah fungsi f yang kontinu pada selang A sampai B, maka panjang busur dari kurva Y sama dengan Fx dari titik A ke titik B, titik A ke titik B, ya, adalah nilai dari integral ini. Integral A sampai B akar 1 plus F aksen kuadrat dx atau integral A sampai B akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Jadi perlu turunan. Nah, supaya jelas, kita lihat contoh 26. Tentukan panjang busur pada gambar di samping. Di situ sudah diberikan persamaannya sama dengan itu. Ya. Y-nya sama dengan gambar itu ya, 4 akar 2 per 3 X pangkat 3 per 2 min 1. Gitu. Nah, karena kita pertuturunan, nah kita cari itu turunannya. F Y aksen atau sama dengan dy dx itu ya notasinya. Berarti ini kita turunkan. Diturunkan itu berarti apa? Pangkatnya kan berkurang 1 kan ya. Di pangkat 3 per 2 berkurang 1. Terus ini 1 itu konstanta, diturunkan berarti 0. Tapi terus kemudian di sana maju. Nah, yang sebelum diturunkan ini maju dulu. Kan 3 per 2 begitu. Sehingga dy dx-nya adalah ini 3 bagi 3, 1, 4 bagi 2, 2. Berarti tinggal 2 akar 3. X-nya jadi pangkat berapa? 3 per 2 min 1. Berarti pangkat setengah. Ya, 3 per 2 dikurangi 1, setengah. Nah, karena kita butuh kuadratnya, kita cari sekalian. Dy dx kuadrat itu ya 2
akar 3x pangkat setengah dikuadratkan. Gitu. Nah, 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat itu 3, x pangkat setengah kuadrat berarti x pangkat 1 ya, setengah kali 2. Berarti sama dengan 12 ya. 12x. Nah, dengan demikian panjang busurnya L, jadi integral. Kalau dari gambar itu maka dari min 1 sampai 1 ya batas integrasinya. Jadi integral rumusnya integral A sampai B akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Jadi min 1 gitu. 1 plus dy dx kuadratnya sudah ketemu yaitu 12x. Nah, ini kita bisa cari pakai metode substitusi. Ya. Kita misalkan U sama dengan 1 plus 12x. Nah, du dx, ini turunan 1, 0, turunan 12x itu 12. Atau dx-nya sama dengan du per 12. Kemudian, nah, kita variabelnya kita ubah juga gitu ya. Untuk x sama dengan min 1, maka u-nya sama dengan ini kan 1 plus 12 kali min 1. Berarti 1 min 12. Berarti min 11. Kemudian untuk x sama dengan 1, maka u-nya sama dengan 1 plus 12 kali 1. Jadi sama dengan berapa? 13. Sehingga ini integralnya menjadi integral min 11 sampai 13 u pangkat setengah ya, dari akar ini kan akar u ya, du per 12 gitu. 1/12-nya keluar. Nah, min 11 sampai 12 u pangkat setengah du itu. Di 1/12 u pangkat setengah tentu saja diintegralkan terhadap u, tambahnya pangkatnya tambah 1 yaitu 3/2, dan di sini dikalikan dengan 1/2/3. 1/3/2. Min 11 sampai atau 1/12 kali ini ya, ini 2/3 u pangkat 3/2 dari min 11 sampai 12. 2/3-nya boleh kita keluarkan ya. Jadi 2/3 kali 12, berarti 12, 2 bagi 12/6, berarti 1/6 kali 3, 1/18 gitu. Kita masukkan batas atasnya, berarti 12 pangkat 3/2 dikurangi min 11 pangkat 3/2. Carilah pakai kalkulator aja. Ya, gitu. Nanti dalam satuan panjang, karena yang ditanya adalah panjang. Terakhir, nah, satu contoh lagi untuk mencari panjang kurva, itu tentukan panjang kurva pada gambar di samping. Ini fungsinya sudah disebutkan, yaitu x pangkat 3/12 plus x dari A sampai B. Artinya ini dari 1 sampai 4. Jadi, kita cari saja gitu kan ya.
Y-nya sama dengan, kita tulis begini, 1/12 X pangkat 3. 1/X itu kita tulis X pangkat min 1. Untuk memudahkan. Dan turunannya atau dy dx-nya berarti pangkatnya turun ini ya. Ini 3 maju ke depan, 3/12. X-nya dari pangkat 2. Terus ini min 1-nya maju. X-nya menjadi dikurangi 1, berarti pangkat min 2. Nah, terus yang dibutuhkan adalah kuadratnya gitu. Nah, ini hati-hati dulu mengkuadratkannya. Ini kita tulis dulu secara lengkap. 3/12 itu 1/4 gitu ya. Jadi X kuadrat per 4, terus ini min 1/X kuadrat. Kita butuh kuadratnya. dy dx kuadrat berarti X kuadrat per 4 min 1/X kuadrat dikuadratkan. Begitu. Nah, tadi kita mengkuadratkan suku 2, gitu ya. Jadi ini kuadrat gitu ya, sama dengan X kuadrat per 4 dikuadratkan, karena di sini min berarti ya kita pakai min ya. Min 2 kali X kuadrat per 4 kali 1/X kuadrat ditambah ini kuadrat berarti. Tambah 1/X kuadrat ya. 1/X kuadrat kuadrat. Nah, ini berarti X pangkat 4/16. Terus ini min 2/4 itu setengah gitu ya. Terus ini kan habis ini. 1 ya. Berarti ini setengah ditambah 1/X pangkat 4. Begitu. Atau X pangkat 4/16 plus 1/X pangkat 4 plus min setengah. Min setengah ya ini. Gitu. Dengan demikian, panjang kurvanya tadi L dengan integral A sampai B tadi kan akar 1 plus dx kuadrat itu sama dengan integral tadi dari gambar itu ya, integralnya dari 1 sampai 4 akar 1 plus ini y X pangkat 4/16 min plus ya. Kita tulis saja X pangkat min 4 ya. Plus min setengah. Nah, 1 sampai 4. 1 ditambah dikurangi setengah tentu saja setengah. Jadi ini menjadi apa? X pangkat 4/16 plus X pangkat min 4 plus setengah dx. Nah, itu kayaknya metode integrasinya itu belum sampai kita pelajari, gitu ya. Jadi mencari bagaimana bentuk seperti ini, kalau nanti kita substitusi kayaknya panjang dan bingung. Jadi itu kita lewati saja. Coba kita lihat habis ini nanti
kita lanjutkan pencariannya setelah kita mempelajari bab teknik integrasi. Sementara sampai di sini dulu. Karena kita belum belajar teknik integrasi yang model seperti itu. Atau nanti teman-teman bisa juga mencarinya dicek di yang kemarin saya tunjukkan, yaitu di platform Wolfram Alpha. Baik, apakah masih kuat? Ini kurang satu bagian lagi. Tes. Iya. Baik, atau supaya nggak penasaran, ini kita cari di apa namanya, kita cari dulu di hasilnya seperti apa di Wolfram. Nah, selanjutnya terakhir, tadi sudah terakhir, ini terakhir terakhir beneran kalau ini, yaitu luas permukaan benda putar. Jadi kalau yang sebelumnya tadi itu kita mencari volumenya dari kurva yang diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y, bagaimana volumenya. Nah, sekarang bagaimana luasnya, luas permukaannya. Itu kalau dia diputar terhadap sumbu X, maka dicari dengan rumus ini, rumus 3. Dan kalau diputar terhadap sumbu Y, itu rumus yang keempat. Jadi kita membutuhkan ini, integral AB 2pi fx dikalikan akar. Nah, sudah tambah rumit, yaitu tadi kan kalau mencari panjang kurva hanya akar 1 plus dy dx kuadrat. Sekarang kita tambah lagi dengan 2 dan dikalikan dengan y-nya begitu. Kita lihat contoh ini, mudah-mudahan tidak apa namanya, tidak rumit hasil integralnya. Kita lihat ada sebuah kurva yang diberikan oleh y sama dengan 2 akar x, ya. Kemudian pada daerah yang dibatasi oleh kurva itu dan sumbu x atau titik x sama dengan antara 1 dan 2 itu diputar terhadap sumbu x. Nah, berapa luas? Nanti kita butuhkan ini kan ya, kita butuhkan turunannya kan ya. Di y-nya di situ sudah 2 akar x. 2 akar x itu tidak lain sama dengan 2 x pangkat setengah. Nah, turunannya berarti 2. Ini kan kalau turun berarti setengahnya maju ke depan. Setengah kali 2 begitu kali x, pangkatnya turun 1, berarti setengah kurangi 1 menjadi min setengah. Atau ini setengah kali 2, 1, berarti x pangkat min setengah. Nah, kita butuh kuadratnya. Berarti x pangkat min setengah kuadrat. Itu adalah x pangkat min 1. Nah, ya kan? Nah, kita masukkan persamaannya tadi. Surface S itu dari surface area ya, surface. Surface-nya persamaan 3. Jadi S sama dengan luas permukaannya integral dari A sampai B 2pi y gitu akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Nanti tadi dari ini batasnya ya, ini berarti ini A, ini B itu dari 1 sampai 2. Nah, 2pi-nya boleh keluar, terus y-nya adalah 2 akar x atau 2x pangkat setengah.
atau 2 akar X dikalikan akar ini 1 plus X min 1 atau 1/X dx. Nah, kita kalikan dulu ini ya. Nah, terus ini kan 2 ini konstanta, nanti boleh kita keluarkan. Jadi menjadi ya 2 keluar dikalikan 2pi berarti menjadi 4pi. Integral. Nah, terus akar ini kita kalikan. Akar X dikalikan dengan akar itu berarti kan ini akar kita jadikan 1 karena sama-sama akar gitu. Jadi X dikalikan 1 plus 1/X. Nah, itu. Di 4pi tadi 1 sampai 2, 1 sampai 2 akar X kali X, X. X kali 1/X 1. Nah, gitu. Ini alhamdulillah ini fungsinya bisa kita cari pakai substitusi ya. Karena masih sederhana. Jadi ya, kita misalkan U sama dengan X plus 1, du dx-nya sama dengan 1, atau dx-nya sama dengan du. Gitu. Sehingga ini terus kemudian batas integrasinya berubah untuk X sama dengan 1, maka U-nya adalah 1 plus 1. 2, kemudian untuk X sama dengan 2, maka U-nya 2 plus 1. Berarti 3. Sehingga ini nanti dengan substitusi berubah batasnya menjadi 2 sampai 3 akar U du. Gitu. Ya. Berarti 4pi integral 2 sampai 3 akar U itu adalah U pangkat setengah. Dan ini hasilnya ya 4pi U pangkat setengah diintegralkan berarti menjadi U pangkat 3/2 dan ini kali 2/3 kebalikannya gitu ya. Dari 2 sampai 3. Nah, jadi hasilnya adalah 4pi kali 2/3 atau 2/3-nya kita keluarkan berarti menjadi 8/3. Itu ya. Di batas 3 pangkat 3/2 dikurangi 2 pangkat 3/2. Akar 3 pangkat 3 dikurangi akar 2 pangkat 3. Udah, itu aja. Nah, tepatnya berapa hitung pakai kalkulator. Nah, saya rasa cukup itu untuk temuan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan nanti bisa Anda pelajari sendiri secara mandiri contoh-contoh atau latihan-latihan soalnya. Gitu. Iya. Ya.